Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Khairul Huda dari channel Ayo Les. Video kali ini adalah video kelanjutan ataupun part 2 dari video yang pertama tentang penilaian akhir semester ataupun PAS untuk satuan pendidikan SMP maupun MTS mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Pada video yang pertama kita telah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai selesai. Perhatikan gambar di samping. Peristiwa naiknya minyak dalam sumbu kompor adalah peristiwa titik-titik. Oke, di sini ada sebuah gambar kompor dan pilihannya adalah A. Kohesi, B. Meniskus, C. Adesi, ataupun D. Kapilaritas. Oke, berdasarkan soal ini kita analisis satu persatu. A. Kohesi. Kohesi ini adalah peristiwa tarik-menarik partikel yang sejenis dan dalam pipa kapiler itu biasanya terbentuk meniskus cembung. Karena gaya tarik-menarik antara zat cair ini lebih besar dibandingkan gaya tarik-menarik dengan pipa kapilernya. Oke, jadi A ini bukan. Kemudian meniskus ini juga bukan. Adesi ini juga bukan, karena adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel yang tidak sejenis. Ataupun kalau dalam pipa kapiler itu teman-teman biasa melihat ada berbentuk cekung ataupun meniskus cekung. Ya, ini menunjukkan bahwasannya adanya gaya tarik menarik zat cair dengan dinding kapiler, sehingga ini juga bukan. Yang benar adalah do. Kapilaritas adalah proses di mana naiknya zat cair menuju kapilaritas dari sumbu kompor ini. Oke, kita lanjut nomor 22. Massa jenis besi yang memiliki massa 320 gram dan volumenya 40 cm kubik adalah, nah ini ditanyakan massa jenis. Massa jenis rumusnya kita tulis di sini, rho sama dengan massa per volume. Oke, di sini diketahui massanya 320 kita masukkan, kemudian dibagi 40. Oke, I0 kita coret, 32 dibagi 4 ketemu 8. Kesatuannya jangan lupa gram per cm kubik. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya C. Jawabannya B. Nah, oke, soal nomor 23. Dua buah balok besi yang dengan ukuran berbeda akan memiliki A. volume yang sama, ini B. massa yang sama, C. massa jenis yang sama, D. berat yang sama. Oke, kita analisis satu persatu. A. volume yang sama. Ketika ukurannya ini berbeda, tentunya volumenya juga berbeda. Massa yang sama, massanya juga pasti berbeda. Kemudian massa jenis yang sama, ini mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya D. berat yang sama. Ini juga pasti nggak mungkin nih. Berarti jawabannya yang paling mungkin ataupun masuk adalah yang massa jenis yang sama. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Pemuaian bisa terjadi pada zat-zat berikut ini. A. padat cair, B. padat cair gas, C. padat gas, D. padat. Untuk pilihan jawaban ini mari kita cari yang paling lengkap. Padat dan cair ini bisa, padat cair dan gas ini bisa. Jadi yang paling lengkap yang disebutin semua adalah yang B. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Soal nomor 25. Soal nomor 25, perhatikan gambar susunan dua buah gelas kaca yang macet tidak bisa dibuka. Agar mudah dilepaskan, cara yang bisa dilakukan adalah titik-titik. A. Gelas P diisi air panas,
Di sini ada gelas P dan Q. P ini yang kecil, Q ini yang besar yang berada di bawah. Oke, A. Gelas P diisi air panas, B. Gelas Q direndam dalam air panas, C. Kedua gelas sama-sama dipanaskan, D. Kedua gelas sama-sama didinginkan. Oke, di sini jawaban kita analisis bersama-sama. Gelas P yang A, gelas P diisi dengan air panas. Ini tidak, karena ketika gelas P diisi dengan air panas tentunya akan semakin besar atau akan semakin memuai untuk gelas P-nya, sehingga tidak akan terlepas, malah bahkan bisa pecah karena terjadi pemuaian. Kemudian gelas Q direndam dalam air panas. Untuk gelas Q ketika direndam dalam air panas ini, maka gelas Q akan terjadi pemuaian, sehingga ketika terjadi pemuaian maka gelas P akan mudah untuk terlepas. Oke, jawabannya adalah yang B. Untuk yang C, kedua gelas sama-sama dipanaskan, ini tidak. Ataupun yang D, gelas sama-sama didinginkan, ini juga tidak, karena ketika dipanaskan atau didinginkan maka akan sama-sama memuai, jadi tidak akan mudah untuk lepas, sama saja. Oke. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Bimetal terdiri dari logam P dan logam Q yang dipanaskan. Kemudian di sini ditanyakan kesimpulan yang bisa diambil adalah titik-titik. Ada dua logam P dan Q. P ini sebelum dipanaskan, Q ini adalah gambar pertama ini adalah sebelum dipanaskan, gambar kedua ini setelah dipanaskan. Kesimpulannya adalah A. Koefisien muai P sama dengan Q. Ini tentunya bukan, karena kalau sama tidak akan ada perubahan. B. Koefisien muai P lebih besar dari Q. Ya, ini jawabannya. Jadi koefisien muai P yang hitam itu lebih besar dari Q. Konsepnya, keping bimetal itu ketika dikasih suhu panas akan melengkung ke titik muai yang lebih kecil. Berarti di sini titik muai yang lebih kecil apa? Q. Ketika Q lebih kecil berarti P lebih besar. Berarti jawabannya adalah yang B. C ini bukan, ini kebalik. Ataupun D ini juga bukan. Oke, kita lanjut soal nomor 27. Perhatikan gambar transmisi listrik jarak jauh berikut. Pemasangan kabel listrik pada siang hari dibuat kendor bertujuan agar titik-titik. A. Pada cuaca dingin kabel tidak putus. B. Pada keadaan panas kabel listrik dapat putus. C. Tidak menyusut ketika dialiri arus listrik. Ataupun D. Pada siang hari kabel listrik cepat memuai. Oke, di sini kita analisis satu persatu. A. Pada cuaca dingin kabel tidak putus. Oke, ini jawabannya. Kenapa kok seperti ini? Karena pada musim dingin itu cenderung kabel listrik itu akan menyusut, sehingga ketika dibuat kendor maka akan mengantisipasi terjadinya kabel itu putus. Oke, yang B. Pada keadaan panas kabel listrik dapat putus, ini tidak. Ketika keadaan panas justru malah akan semakin kendor ya adik-adik. Kemudian yang C. Tidak menyusut ketika dialiri arus listrik, ini tidak ada hubungannya. Pada siang hari kabel listrik cepat memuai, ya ini benar, tetapi tidak ada sangkut pautannya dengan konsep ataupun permasalahan yang dalam soal ini. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang A. Kemudian soal nomor 28. Perpindahan kalor pada zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya disebut titik-titik. Oke, A. Konveksi, ini bukan, karena disertai partikel ya kalau konveksi. Konduksi ini mungkin, radiasi ini juga mungkin. Nah, D. Konduksi dan radiasi. Oke, jawabannya adalah yang D. Yang mana di sini paling lengkap ya, konduksi dan radiasi. Konduksi itu adalah perpindahan partikel tanpa zat perantaranya, tanpa zat partikel-partikelnya. Kemudian kalau radiasi ini juga tidak disertai dengan perpindahan partikelnya ya, karena hanya berbentuk pancaran. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 29. Suatu benda jika diberi kalor akan mengalami titik-titik. A. Perubahan wujud dan massa zat. B. Perubahan ukuran dan massa zat. C. Perubahan suhu dan wujud zat. D. Perubahan suhu dan ukuran zat. Oke, kita analisis satu persatu. A. Perubahan wujud dan perubahan massa zat. Oke, ini perubahan wujud. Oke, massa zat kayaknya kurang tepat. Perubahan ukuran, oke, karena ada pemuaian ya. Perubahan massa zat kayaknya kurang tepat. Kemudian perubahan suhu ya pasti, karena ada penambahan ataupun pengurangan kalor. Kemudian wujud zat ya, ini juga ada perubahan. Kemudian perubahan suhu, oke. Perubahan ukuran zat ini agak membingungkan ya, antara C dan D ini hampir sama-sama benar. Perubahan suhu kemudian ukuran zatnya ini
ukurannya itu juga ini berubah ya, karena kalau ada pemayan. Tetapi dari soal ini, dari opsi ini yang paling mendekati benar ataupun yang paling tepat adalah yang C, perubahan suhu dan wujud zat. Soal nomor 30. Sebuah benda masanya 6 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalori jenis benda adalah 0,2 kilokalori per kg derajat Celcius, maka banyak kalori yang diperlukan adalah, oke, kita cari dulu delta T-nya di sini berapa. Delta T sama dengan 25 ke 35 berarti 10. Kemudian C-nya di sini 0,2 kilokalori. Berarti 0,2 kilokalori kalau dijadikan ke kalori ini adalah 200, ini derajat Celcius, ini 200 kalori ya. Kemudian masanya itu 6 kg. Oke, rumusnya adalah seperti kemarin, Q sama dengan MC delta T. Oke, MCT. Kita masukkan 6 dikali 200 dikali perubahan suhunya 10. Oke, 1200 tak kali 10 ini menjadi 12.000 kalori. Atau kalau dijadikan KKL menjadi 12 kilokalori. Oke, apakah ada adik-adik? Ya, ada. Jawabannya yang A, 12 kilokalori. Oke, nomor 31. Pernyataan berikut ini benar semua kecuali titik-titik. A. Aliran udara panas pada cerobong asap pabrik merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Oke, ini benar. Maaf, saya ganti warna. Oke, ini benar. Kemudian B. Perpindahan kalor dari ujung batang aluminium yang dipanaskan berlangsung secara radiasi. Ini bukan ya, karena seharusnya ini berlangsung secara konduksi. C. Perpindahan kalor pada air yang dipanasi dalam teko atau ceret berlangsung secara konveksi. Ya, ini benar. Kemudian perpindahan kalor dari ujung batang tembaga yang dipanaskan berlangsung secara konduksi. Ya, ini benar. Jadi di sini karena ditanyakan kecuali, maka jawabannya adalah yang salah. Yang salah adalah yang B. Nomor 32. Perhatikan sifat-sifat zat berikut. 1. Kekeruan, 2. titik didih, 3. mudah terbakar, 4. korosif, 5. kelarutan, 6. mudah busuk. Yang merupakan sifat kimia adalah titik-titik. Oke, kita analisis satu persatu. Kekeruan ini merupakan sifat fisika. Titik didih ini juga fisika. Mudah terbakar ini adalah kimia. Korosif ini kimia. Kelarutan itu fisika. Mudah busuk itu adalah kimia. Berarti jawabannya apa adik-adik? 3, 4, dan 6. Apakah ada? Oke, ada. Jawabannya do. Nomor 33. Perubahan beras menjadi tepung beras melalui penumbukan termasuk perubahan sifat fisika. Kenapa kok fisika? Karena titik-titik. A. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. B. Sifat beras dan tepung beras ini sama. C. Sifat beras dan tepung beras tidak sama. D. Terbentuk materi jenis baru. Oke, kita analisis satu persatu. A. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ini tidak tepat karena tepung beras dan beras itu masih berbentuk sama. B jawabannya, sifat beras dan tepung beras ini adalah sama. C ini tidak tepat karena C ini adalah sifat beras dan tepung beras tidak sama. Ini salah karena sifatnya masih sama. Kemudian yang D, terbentuk materi jenis baru, ini tidak terbentuk materi jenis baru. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 34. Berikut ini merupakan tujuan pemisahan campuran kecuali titik-titik. A. Memperoleh zat murni. B. Mengetahui suatu zat dalam sampel. C. Mendapatkan zat yang berguna. D. Memperoleh zat yang langka. A. Oke, kita cari satu persatu. Ini karena ditanyakan kecuali, berarti kita cari yang salah. Salah satu tujuan dari pemisahan campuran adalah memperoleh zat murni. Ya. Kemudian mendapatkan
zat yang berguna tentu, kemudian mengetahui suatu zat dalam sampel ya, karena kita ingin tahu ya campurannya itu ada apa saja. Kemudian memperoleh zat langka, ini bukan, karena memperoleh zat langka itu tidak seharusnya menggunakan pemisahan campuran. Soal nomor 35. Campuran dua zat yang berbeda ukuran partikelnya sangat tepat dipisahkan dengan metode titik-titik. A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Kromatografi, D. Sublimasi. Oke, kita analisis satu persatu. A. Filtrasi, ya ini jawabannya paling tepat. Kenapa? Karena di sini adalah proses pemisahan dari campuran zat yang berbeda ukuran partikel-partikelnya. Oke, ini adalah jawaban yang paling tepat adalah yang A. Destilasi ini bukan. Destilasi ini adalah menguapkan suatu zat kemudian setelah jadi uap mengembunkan lagi sehingga embun itu akan sudah menjadi cairan yang murni. Ini bukan. Kemudian kromatografi adalah pemisahan warna. Kemudian sublimasi ini juga bukan. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang A, filtrasi. 36. Cairan yang dihasilkan dari proses penyulingan ataupun destilasi disebut destilat. Maka zat sisa dari proses penyulingan tersebut disebut sebagai apa? Ya, residu. Sisa itu adalah residu. Destilan ini bukan, filtrat ini bukan, kotoran itu bukan. Soal nomor 37. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Ternyata keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk perubahan A. Fisika karena berubah rasa dan bau, ini bukan. Fisika karena berubah warna dan bau, ini bukan. Kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Ya, ini jawabannya kimia karena masam salah satu bentuk senyawa, ini bukan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 38. Perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru disebut dengan perubahan A. Fisika. Ini sudah sangat jelas ya. Perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru ini adalah perubahan fisika. Soal nomor 39. Besi berkarat disebabkan terjadinya reaksi kimia antara besi dengan titik-titik. A. Hidrogen, B. Oksigen, C. Air, ataupun D. Hujan asam. Soal nomor 39. Besi berkarat disebabkan terjadinya reaksi kimia antara besi dengan titik-titik. A. Hidrogen, B. Oksigen, C. Air, ataupun D. Hujan asam. Oke, yang paling benar apa adik-adik? Ya, yang paling benar adalah yang B. Kenapa kok seperti itu? Karena hidrogen ini bukan, air ini bukan, hujan asam ini bukan. Besi berkarat itu reaksinya seperti ini. 3 Fe, kan besi itu Fe nih. Besi itu rumus kimianya Fe. Nah, di sini 3Fe plus oksigen O2 itu akan menghasilkan besi yang berkarat dengan rumus Fe3O2. Oke. Jawabannya paling tepat apa tadi? Ya, oksigen. Kemudian nomor 40. Berikut ini ciri-ciri reaksi kimia kecuali titik-titik. A. Terbentuknya gas, B. Terbentuknya endapan, C. Perubahan warna, D. Kelarutannya dalam air. Kita analisa satu persatu. Perubahan kimia, terbentuknya gas, ya ini mungkin ya, karena terjadinya pembusukan atau apa, fermentasi akan menghasilkan bentukan gas baru. Kemudian terbentuknya endapan, ini mungkin. Perubahan warna ini sangat mungkin. Yang tidak tepat ataupun kecuali adalah kelarutannya dalam air, karena ini merupakan perubahan fisika. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal uraian nomor 41. Sony sakit panas, suhu badannya mencapai 40 derajat Celcius. Maka A. Alat ukur apakah yang digunakan untuk mengukur suhu badan Evan?
Apa alat ukurnya? Yaitu termometer. Mudah ya. Oke, nomor 2 yang B, jika diukur dengan menggunakan termometer reamur, berapakah suhu badan Evan? Kita hitung dulu. 40 derajat Celcius ini disuruh merubah ke reamur. Sini saja ya. Oke. Nah, di sini ditanyakan 40 derajat Celcius dirubah menjadi reamur. Berarti rumusnya R sama dengan yang ditanyakan itu berada di atas, berarti 4/5 dikali suhu dari Celciusnya. 4/5 dikali 40, ini kita bagi, ini sisa 8 ya. 4 kali 8 32 derajat reamur. Oke, jawabannya 32. Mudah kan adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 42. Apakah air dan garam dapur dapat disebut senyawa? Jelaskan. Ya, dapat karena terdiri dari 2 jenis atom, yaitu garam dapur itu kan rumusnya Na dan Cl. Jadi ada 2 jenis, maka ini bisa disebut sebagai senyawa. Nomor 43. Suatu gelas ukur mula-mula diisi air sampai volume 50 cm3. Setelah diisi batu, volume air naik 65 cm3. Oke, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya kenaikannya berapa? Ya, 15 cm3. Hitunglah massa jenis batu jika diketahui massa batu 90 gram. Oke, di sini ditanyakan keywordnya adalah massa jenis. Yang ditanyakan adalah massa jenis. Oke, kita kerjakan di bawah sini ya. Di sini saja. Oke. Tadi kita sudah mengetahui kalau volumenya 15 cm3, kemudian massanya 90 gram. Oke, di sini rumusnya Rho sama dengan massa per volume. Massanya 90 gram per 15 cm3. Oke, ini kita bagi, berarti berapa? Tinggal 6 gram per cm3. Oke, ini massa jenisnya. Ya, oke, jawabannya ketemu ya, 6 gram per cm3. Soal nomor kita lanjut soal nomor 44. Berapakah energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 4 kg besi dari suhu 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis besi adalah 460 Joule kilogram derajat Celcius. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Ini saya jawab di sini saja. Soal nomor 44 dijawab di sini ya, biar nggak bentrok. Oke. Rumus untuk mencari energi kalor seperti yang sudah kita pelajari kemarin di video sebelumnya itu adalah Q sama dengan MC delta T, atau cara menghafalnya kalau saya mengajarkan ke adik-adik itu adalah Q sama dengan MCT. Q M dikali kalor jenis kemudian dikali perubahan suhu. Kita masukkan M, masanya ini berapa? Masanya 4 kg. Dikali kalor jenisnya berapa? Di sini kalor jenisnya adalah 460 Joule. Oke. Kali 460. Kemudian dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya itu dari 20 ke 70, berarti di sini 50 ya kenaikannya. Oke. 50. Oke, kita hitung langsung. 4 dikali 460
1800 berapa? 40 dikalikan 50 sama dengan hasil akhirnya 92.000 Joule. Oke, ini jawabannya. Maaf ya, ini tempatnya nggak muat. Oke, pokoknya ini jawabannya 92.000 Joule. Soal nomor 45. Jelaskan proses perubahan fisika berikut ini. A membeku, B menguap, C menyublim. Oke, A membeku. Ini adalah proses peristiwa perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Kemudian menguap, ini adalah proses perubahan dari zat cair ke gas. Kemudian menyublim, ini adalah perubahan dari padat ke gas atau sebaliknya. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih adik-adik telah setia sampai akhir. Kita selesaikan pembahasan soal PAS. Semoga dalam PAS ke depan adik-adik dapat nilai yang maksimal 100 itu mudah apabila adik-adik mampu menyerap materi kesempatan kali ini dengan baik. Sekian dari saya, dari channel Ayo Les. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.